So motherfucking design all right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, oh that's the one. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Ibu minta tolong agar doanya dipimpin. Semuanya siap? Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Baik, Bu. Apakah anak-anak Ibu sudah pada sarapan pagi hari ini? Belum. Sarapan bubur. Wah, sepertinya sudah sarapan dan sudah semangat ya. Sudah semangat, tapi apakah anak-anak Ibu sudah fokus? Apakah fokus untuk memulai pembelajaran kita? Yakin udah fokus? Belum, Mbak. Oke, untuk menguji kefokusan kita, Ibu ada satu permainan. Apakah anak-anak Ibu mau? Jadi permainan kita itu menggunakan clue. Clue-nya Ibu berkata. Nah, jika Ibu menggunakan clue ini, lakukan apa yang Ibu berkata. Nah, langsung saja Ibu mulai ya. Ibu berkata berdiri. Duduk. Nah, perhatikan clue-nya. Ibu berkata. Ibu berkata tepuk tangan 3 kali. Ibu berkata tepuk tangan 2 kali. 3 kali. Nah, belum fokus. Ulang. Perhatikan clue-nya. Ibu berkata. Ibu berkata angkat tangan. Ibu berkata turun tangan. Tepuk tangan. Ibu berkata tepuk tangan 2 kali. Ibu berkata tepuk tangan 5 kali. Ibu berkata tepuk tangan 3 kali. 4 kali. Fokus. Hukum, Bu. Apakah akan kita hukum? Apa hukumannya teman-teman? Pantun. Oke. Kepada Alisa, boleh memberikan sebuah pantun untuk kita pada pagi hari ini. I love you, sobat. Kepada Alisa, boleh memberikan pantun kepada kita hari ini. Ya, silakan. Itu, Bu. Udah. Itu udah pantun udah lama. 1.2 koma. Cakep. Rama cantik, siapa yang punya? Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak Ibu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Semuanya, Bu. Nah, baiklah jika hadir semua, langsung saja kita memulai pembelajaran hari ini. Sebelum memulainya, Ibu ingin mengulas kembali apakah ada yang masih mengingat pembelajaran kita pada minggu lalu. Ada yang ingat? Teks kabel, Bu. Nah, betul. Kita belajar tentang teks kabel. Apakah masih ada yang tahu apa itu teks kabel?
Saya Bu. Teks fabel adalah teks yang menceritakan tentang suatu kisah yang pemerannya adalah binatang. Nah, betul. Ada lagi pendapat lain? Ibu Manda, Bu. Ya, silakan Manda. Teks fabel adalah teks yang menceritakan tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia, Bu. Betul. Ada lagi? Bu. Melda. Teks fabel adalah narasi yang biasanya menyampaikan moral dengan menampilkan hewan yang berbicara dan berperilaku seperti manusia, Bu. Nah, tepat sekali anak-anak Ibu. Ibu sangat senang karena kalian semua masih mengingat pembelajaran kita pada minggu lalu. Nah, langsung saja pada hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Apa itu teks berita, unsur-unsur teks berita, dan struktur teks berita. Sebelum kita membahas materinya, Ibu akan memberikan satu buah teks tentang teks berita. Boleh diperhatikan ke depan dan Ibu juga akan membagikannya untuk kita baca bersama-sama. Makasih, Bu. Ya, untuk membaca, Saya mau baca, Bu. mantap. Cika, Skip Bu. bentar. Ibu, dia. Manda. Tunggu gitu. Turun tangan, Bu. Bu, kalau ibu pilih saya coba ke depan. Udah kan? Oke. Nah, ini teks yang akan kita baca bersama sebelum kita membahas materi kita hari ini. Kita baca secara bergantian ya, dimulai dari Manda. Silakan dibaca satu paragraf satu orang. Dibaca judulnya, Bu. Ya. Gempa magnitudo 7,4 di Laut Flores, 346 rumah rusak, 770 jiwa mengungsi. Gempa bumi magnitudo 7,4 yang terjadi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Selasa 14 Desember 2021 menyebabkan 346 rumah rusak dan 770 orang mengungsi. Hal itu disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB berdasarkan data Selasa 14 Desember 2021 pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Lanjut. Saya, Bu. Ya, lanjut, Nurul. Ya, baik, Bu. Dari 346 rumah yang rusak, 134 diantaranya rusak berat, sementara sisanya rusak ringan. Selain tempat tinggal penduduk, gempa juga merusak 3 gedung sekolah, 2 tempat ibadah, 1 rumah jabatan kepala desa, dan 1 pelabuhan. Lanjut. Berlian. Menurut BNPB, daerah yang paling banyak melaporkan kerusakan bangunan adalah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 770 orang pengungsi dilaporkan oleh BPBD Kabupaten Sika, NTT. Rinciannya 320 orang mengungsi di kantor DPRD Kabupaten Sika, 150 orang di gedung SIC, dan 330 lainnya berdiam di aula rumah jabatan Bupati Sika. Lanjut Melda. Sementara terkait korban jiwa, BNPB menyebut bahwa belum ada catatan tentang kematian akibat gempa tersebut. Namun, ada 7 orang yang terluka, yaitu 6 warga Kabupaten Selayar dan seorang warga Kabupaten Manggarai, NTT. Himbauan jangan panik, tetap waspada. Lanjut kepada Anissa. Gempa bermagnitudo 7,4 di Flores Timur yang sempat membuat BMKG mengeluarkan peringatan tsunami berdampak ke 9 kabupaten di NTT, 3 kabupaten atau kota Sulawesi Selatan, dan 6 kabupaten Sulawesi Tenggara. Lanjut Rahma. 9 kabupaten di NTT yaitu Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sika, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sabu Praijua, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Nada. Nah, terima kasih anak-anak Ibu. Nah, setelah kita membaca ini bersama-sama secara bergantian, apa sih pendapat anak-anak Ibu yang boleh disampaikan tentang teks ini? Apa sih isi dari teks ini? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang teks di depan ini? Ya, Devia. Menyampaikan suatu peristiwa gempa, Bu. Nah, ada lagi? Ezi? Menyampaikan peristiwa gempa dan
mendatanya kapan kapan kejadian itu terjadi dan berapa rumah yang rusak serta kabupaten apa saja yang terlibat dalam gempa tersebut. Nah, betul sekali. Secara garis besar dapat Ibu simpulkan bahwa anak-anak Ibu dapat memberikan pendapatnya tentang teks yang tadi kita baca bersama. Nah, jadi teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa aktual dan faktual yang tujuan teks berita ini untuk memberikan informasi terkini, membantu masyarakat untuk lebih waspada serta sebagai dasar pengambilan keputusan. Faktual di sini artinya berita yang disampaikan berdasarkan fakta, dan aktual itu memberitakan hal-hal yang baru terjadi atau yang sedang terjadi. Selanjutnya, unsur-unsur berita. Unsur berita itu adalah 5W tambah 1H. Yang di depan ini dapat kita artikan atau kita rumuskan sebagai 5W tambah 1H. Yang pertama, apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan peristiwa tersebut terjadi, di mana peristiwa tersebut terjadi, dan bagaimana. Selanjutnya kita belajar tentang struktur teks berita. Yang pertama ada kepala berita, yaitu bagian awal yang memuat informasi penting. Kepala berita ini menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan unsur apa, kapan, di mana, dan siapa. Yang selanjutnya tubuh berita, bagian ini berisi informasi lanjutan dari kepala berita. Dan yang terakhir ekor berita. Ekor berita ini merupakan bagian terakhir yang mencantumkan informasi tambahan. Nah, langsung saja, apakah anak-anak Ibu dapat memahami secara sederhana tentang apa itu teks berita, unsur-unsurnya, dan strukturnya? Apakah sudah dapat dipahami? Nah, jika sudah dapat dipahami, Ibu ingin menguji kemampuan anak-anak Ibu. Apa itu tadi teks berita? Siapa yang dapat menjawab? Apa teks berita? Bu, Ya, Manda. teks berita, kalau menurut Manda sendiri, Bu, teks berita itu adalah teks yang berisi segala informasi tentang suatu peristiwa yang terjadi di dunia. Ada lagi? Selanjutnya apa tadi apa itu struktur teks berita? Kepala Kepada Nurul dipersilakan. berita, tubuh berita, dan ekor berita, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan meminta anak-anak Ibu untuk menganalisis unsur-unsur teks berita. Tadi Ibu sudah membagikan teks berita. Ibu akan memberikan waktu 2 menit untuk anak-anak Ibu boleh menganalisisnya apa saja unsur-unsur yang terkandung dalam berita tersebut. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Langsung aja lagi. Oke. Unsur-unsur yang ada di teks berita berdasarkan teks. Nah, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Langsung saja kita mulai dari unsur yang pertama. Kita berikan kesempatan kepada Divya. Apa yang terjadi? Yang pertama yaitu what, apa yang terjadi yaitu gempa 7,5 di Laut Flores, Bu. Nah, yang selanjutnya, Bu. Saya, Bu. Siapa yang mengabarkan berita tersebut? Nurul. Yang terlibat itu pihak yang menyampaikan, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten Sika, NTT, Bu. Yang selanjutnya, Wen. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Cika. Gempa magnitudo 7,4 di Laut Flores ini terjadi hari Selasa tanggal 14 bulan 12 tahun 2021, Ibu. Nah, selanjutnya, Wen. Di mana peristiwa itu terjadi? Saya Ibu. Ibu nih. Gempa terjadi pada Selasa 14 Desember 2021, Bu. Nah, yang terakhir, Hal. Bagaimana dampak yang disebabkan peristiwa tersebut? Saya, Bu. Ya, Devia. Dampak yang disebabkannya
rumah yang rusak, 134 diantaranya rusak berat, sementara sisanya rusak ringan. Selain itu di tempat tinggal penduduk juga merusak berbagai fasilitas, yang mana ada 3 sekolah dan 2 tempat ibadah dan 1 rumah jabatan desa dan 1 pelabuhan. Nah, betul, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, yang terakhir Ibu akan menayangkan sebuah video. Kita perhatikan bersama-sama video di depan. Dari video yang Ibu tayangkan ini, yang menjadi tugas anak-anak Ibu yaitu silahkan Anda semua membuat satu video singkat seperti yang Ibu contohkan di depan. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, Bagaimana bagaimana? mengenai durasi videonya, Bu? Ada lagi yang ingin bertanya? Videonya itu, membuat videonya itu individu atau per kelompok, Bu? Ada lagi? Kapan dikumpul, Bu? Oke, Ibu jawab ya. Ada lagi? Pengumpulannya di mana, Bu? Oke, yang pertama videonya itu akan dilakukan berkelompok yaitu bersama teman semezanya. Durasinya itu maksimal 3 menit dan dikumpul di Google Drive. Nanti akan Ibu kirimkan linknya di WA grup kelas kita ya, anak. Iya, Bu. Baik, Bu. Nah, Ibu harap anak-anak Ibu boleh mengeluarkan kekreativitasannya masing-masing buat videonya sekreatif mungkin ya, anak. Baik, Bu. Oke, karena untuk pelajaran kita juga sudah habis, Ibu akan mengakhiri pembelajaran ini. Sebelum kita akhiri, Ibu kembalikan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita pada penutupan pelajaran hari ini. Baik, Bu. Semua siap? Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih ya untuk setiap partisipasinya. Sampai bertemu di minggu berikutnya. Selamat siang anak-anak Ibu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Goodbye, Bu. Love you, Bu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meldenita Putri, NIM 2101633 sebagai pengamat dari keterampilan mengadakan variasi stimulus oleh Lirin Nur Pringdia Manurung dengan NIM 210161111. Untuk variasi gaya mengajar yang terdiri dari variasi suara itu nilainya 3,5, pemusatan perhatian itu nilainya 4, kebisuan tenaga pendidik nilainya 3,3, kontak pandang 3,5, gerak tenaga pendidik 3,4. Selanjutnya, variasi penggunaan dan alat pembelajaran yang terdiri atas alat dan media visual, media auditif, dan media raba itu nilainya semuanya 4. Lalu untuk variasi pola komunikasi pembelajaran nilainya juga 4.
Hanya saja ada catatan untuk saudari Ririn. Secara keseluruhan sudah bagus penampilannya. Hanya saja pada irama suara tolong dibedakan lagi, misal saat bertanya mungkin suara intonasinya lebih agak menukik naik gitu. Lalu untuk posisi tangannya usahakan jangan dilipat di depan perut, jadi seolah-olah saudari Ririn kurang menguasai kelas seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Mutia Kanza dengan NIM 21016065. Di sini saya sebagai pengamat dari saudari Ririn Nur Prindia Menurung dengan NIM 21016111. Adapun aspek keterampilan yang diamati, yang pertama yaitu pada variasi gaya mengajar, bagian variasi suara itu nilainya 3 dengan rata-rata 3,2, pemusatan perhatian itu nilainya 3 dengan rata-rata 3,5, kebisuan tenaga pendidik nilai 3 dengan rata-rata 3,8, kontak pandang nilainya 3 dengan rata-rata 3,8, dan gerak tenaga pendidik itu nilainya 4 dengan rata-rata 4. Yang kedua yaitu pada bagian variasi penggunaan dan alat pembelajaran. Pada alat atau media visual itu nilainya 4, alat atau media auditif itu 3 dengan rata-rata 3,5, alat atau media raba itu nilainya 4 dengan rata-rata 4, serta variasi pola komunikasi pembelajaran itu nilainya rata-rata 4. Di sini ada sedikit catatan untuk saudari Ririn. Penampilan saudari Ririn secara keseluruhan itu sudah cukup bagus. Variasi stimulus menggunakan alat seperti media visual dan media raba itu juga sudah sangat bagus. Permainan yang diadakan di dalam kelas dapat membuat siswa lebih berkonsentrasi. Variasi pola komunikasi pembelajaran secara satu arah, 2 arah, dan 3 arah juga sudah bagus. Namun alangkah baiknya saudari lebih memvariasikan suaranya, seperti pada bertanya itu suaranya lebih menekankan kepada bertanya, menjelaskan juga seperti itu pada proses pembelajaran agar penampilannya jadi lebih sangat bagus untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.